Pagi itu matahari belum tinggi, tapi panasnya sudah menusuk kulit. Jalanan di depan Masjid Al-Falah mulai ramai. Para pedagang membuka lapak, penjual bubur dan nasi uduk menyalakan kompor, dan jamaah yang baru selesai salat duha keluar satu persatu. Namun di ujung trotoar yang sempit, berdiri seorang perempuan dengan kerudung abu-abu kusam dan tongkat putih di tangannya. Itulah Bu Aisyah, wanita hamil tunanetra yang sedang berusaha berdiri tegak, meski tubuhnya sudah kelelahan. Ia mengusap peluh di keningnya dan menggetuk-getukkan tongkat ke arah kanan, lalu ke kiri, mencari celah untuk menyeberang. Perutnya sudah membuncit besar. Kehamilan masuk bulan ke-8. Tapi hari itu, ia tetap harus ke puskesmas sendirian. Tak ada suami, tak ada keluarga. Suaminya meninggal saat ia baru 2 bulan mengandung. Ia sendiri sejak itu. Bantuan dari tetangga ada, tapi tak selalu bisa diandalkan. Maka, ia belajar bertahan, mencari arah dengan tongkat, menakar jarak lewat suara, dan berdoa setiap kali langkahnya gemetar. Beberapa orang lewat di hadapannya. Ada yang berpura-pura tidak melihat, ada yang menatap iba, tapi tak berbuat apa-apa. Bahkan seorang pria tua mendengus lirih sambil berkata, "Ah, pura-pura buta begitu, trik lama." Bu Aisyah hanya tersenyum kecil. Meski hatinya tertusuk, ia sudah terlalu sering mendengar tuduhan seperti itu. Tapi dia memilih diam. Dunia sudah cukup bising, tanpa perlu ia menambah suara dari keyohan. Seorang anak laki-laki, berumur sekitar 6 tahun menarik-narik tangan ibunya. "Bu, kasihan tuh ibu buta. Kita bantu yuk." Ibunya buru-buru menarik si anak. "Jangan, nanti kamu diculik." "Itu mah orang pura-pura. Biar dikasih duit." Si anak menoleh ke arah Bu Aisyah yang tetap berdiri di tepi trotoar, tubuhnya sedikit membungkuk menahan nyeri di perut. "Tapi Bu," dia nggak minta uang. Ibunya tidak menggubris. Mereka berlalu begitu saja, meninggalkan Bu Aisyah dalam keheningan yang berat. Detik berganti menit. Matahari naik, makin tinggi. Hawa makin panas. Suara kendaraan makin ramai, tapi tak ada satupun yang berhenti menawari bantuan. Ia hanya butuh satu orang, satu tangan, yang mau menuntunnya ke seberang jalan. Bu Aisyah mencoba kembali menegakkan badan. Ia menarik napas dalam-dalam, tangannya menggenggam tongkat lebih erat. Lalu kembali meroba-roba arah dengan sabar. Tongkatnya seperti nyanyian kecil. Tok, tok, tok. Sementara itu, di dalam Masjid Al-Falah, lantunan tilawah terdengar dari pengeras suara. Bacaan Al-Quran yang mengalun sejuk seakan bertolak belakang dengan dinginnya hati orang-orang di luar pagar masjid itu. Ironi yang menyayat, Bu Aisyah mulai merasa perutnya menegang. Rasa nyeri menyebar ke pinggang. Ia bersandar sebentar pada tiang listrik di belakangnya. Air matanya nyaris tumpah, tapi ia urungkan. Bukan karena tak sakit, bukan karena tak sedih, tapi karena ia tak ingin terlihat lemah di hadapan dunia yang sudah memutuskan untuk tidak peduli di antara semua yang lalu lalang. Tak ada satupun yang berhenti. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Kaki pelan. Seorang pemuda dengan ransel di punggung mendekat. Namanya Yusuf, mahasiswa yang biasa lewat situ menuju kampus. Ia memperhatikan Bu Aisyah sejak beberapa menit lalu dari seberang jalan. Hatinya berdebar. Ia mendekat dan membuka. Suara dengan lembut. "Bu, boleh saya bantu nyebrang?" Bu Aisyah mengangguk pelan. "Iya nak, saya mau ke puskesmas, tapi bingung nyebrang." Yusuf langsung menggandeng pelan lengan Bu Aisyah. Ia membantu dengan hati-hati, memastikan langkah mereka aman. Orang-orang melihat. Beberapa mengangguk seolah ikut lega, meski tadi tak satu pun dari mereka bergerak. Sesampainya di seberang, Bu Aisyah mengucap syukur. "Terima kasih nak Yusuf." Yusuf terkejut. "Ibu tahu nama saya?" "Langkah kaki kamu lembut, dan tadi waktu kamu bantu, kamu nafasin pelan. Saya hafal suara orang-orang yang tulus. Suara kamu pernah bantu saya waktu bulan lalu." Yusuf terdiam. Rasa haru menyelusup dalam dada. Ia baru sadar, mungkin ibu ini tak bisa melihat dunia
Tapi hatinya lebih jernih dari siapapun yang bisa melihat dengan sempurna sebelum mereka berpisah. Yusuf berkata, "Saya doakan ibu dan bayinya sehat. Ya, kalau butuh bantuan, jangan segan, Bu." Bu Aisyah hanya tersenyum. "Doa yang tulus, Nak, lebih mahal dari bantuan apapun." Yusuf pun pergi meninggalkan wanita itu, yang perlahan berjalan menyusuri trotoar menuju puskesmas. Di tongkatnya masih mengetuk-ngetuk jalan, tapi langkahnya lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin karena hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tak merasa sendirian sepenuhnya. Dan di ujung tongkatnya, harapan itu masih ada. Siang menjelang, matahari menggantung tinggi di atas kubah Masjid Al-Falah. Suasana mulai ramai, jamaah datang satu persatu. Sebagian membawa sajadah, sebagian lainnya langsung menuju tempat wudhu. Suara azan belum terdengar, tapi halaman masjid sudah dipenuhi lalu lalang. Di antara keramaian itu, Bu Aisyah kembali hadir. Ia berdiri beberapa meter dari gerbang utama, bersandar pelan pada tongkat putihnya. Setelah dari puskesmas pagi tadi, ia singgah sebentar untuk istirahat sebelum pulang. Tapi sayangnya, tempat ia bersandar justru memancing tatapan sinis sebagian orang. Dari sudut tangga masjid, berdiri sosok yang dikenal dan dihormati. Pak Haji Rofik. Jubah putihnya terjuntai rapi, serban melingkar di leher, dan tongkat kayu. Cendana yang selalu ia bawa menambah wibawa. Selama bertahun-tahun, ia jadi imam masjid itu. Suaranya fasih, ucapannya didengar, dan sikapnya diteladani setidaknya oleh sebagian besar warga. Mata Pak Haji menyorot tajam ke arah Bu Aisyah. Dahinya mengerut, bibirnya menggumamkan sesuatu. Lalu mendesis lirih, perempuan itu lagi. Ia melangkah turun dari tangga, mendekat dengan langkah cepat. Beberapa orang yang mengenalnya memberi jalan. Ia berdiri tepat di depan Bu Aisyah, menatap perempuan hamil itu dari atas kepala. "Kamu lagi?" ucap Pak Haji lantang. Nada suaranya mencela. "Belum cukup juga memperdaya orang dengan aktingmu itu." Bu Aisyah mengangkat kepala pelan. Ia mengenali suara itu. Suara yang dulu pernah terdengar saat ia berdiri di tempat ini beberapa minggu lalu ketika ia juga dicaci, tapi masih bisa bertahan tanpa luka. "Saya hanya berteduh, Pak." Suara Bu Aisyah lirih. "Berteduh? Hah, berakting lagi maksudmu? Pura-pura buta supaya dikasihani, biar dapat uang kasihan dari jamaah ya?" tuduh Pak Haji dengan lantang. Suaranya mulai menarik perhatian orang-orang sekitar Bebe Ropajema. Berhenti, berjalan. Ada yang mengangkat alis, ada yang hanya menunduk. Mereka mengenal Pak Haji figur agama, guru ngaji, panutan. Mereka tak berani menyela. Tak ada yang bertanya apakah tuduhan itu benar, karena sudah terlanjur percaya bahwa Pak Haji selalu benar. "Saya tidak mengemis, Pak," kata Bu Aisyah pelan, hampir seperti bisikan. Tapi Pak Haji makin naik darah. Ia merasa ucapannya disepelekan. "Kamu pikir semua orang di sini bisa kau tipu? Aku sudah lama perhatikanmu. Muncul saat ramai, hilang saat sepi. Tunanetra," katanya, "tapi bisa tahu kapan waktu ramai." Licik, Bu Aisyah hanya menunduk. Tubuhnya mulai gemetar, perutnya menegang, keringat dingin mengalir dari pelipis. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Baginya, melawan tak akan ada gunanya, apalagi melawan orang yang disegani lalu. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Haji mengangkat tangannya dan menampar Bu Aisyah. Plek! Suara keras itu memecah keheningan. Kepala Bu Aisyah terlempar ke samping. Tubuhnya terdorong dan jatuh terduduk di atas trotoar yang panas. Tongkat putihnya terlempar ke semak kecil di samping gerbang. Beberapa ibu-ibu menutup mulutnya, beberapa pemuda terperangah, tapi tak satu pun yang berani maju. Suara azan mulai berkumandang dari masjid. Namun suasana justru makin tegang. Bu Aisyah diam, ia tak berteriak, tak menangis dengan keras. Ia hanya menggigit bibirnya dan menahan isak yang nyaris peka. Telapak pipinya berdenyut panas, bukan karena tamparannya saja, tapi karena rasa malu dan hina
yang menggerogoti harga dirinya. Ia tidak bisa melihat wajah pria yang menyakitinya. Tapi, ia tahu, itu adalah Pak Haji. Suara itu tak mungkin ia lupakan. Darah mengalir tipis dari sudut bibirnya. Tangannya berusaha meraba tongkatnya, tapi tak menemukan. Ia mengusap pelan perutnya, menenangkan janin dalam kandungannya. Maaf, Nak... Besik, seolah meminta maaf pada anaknya karena tak bisa melindunginya dari dunia yang kejam ini. Pak Haji masih berdiri di tempat, wajahnya memerah, dada naik turun. Ia mengira tindakannya akan dipandang sebagai ketegasan. Ia yakin orang-orang akan mendukungnya. Namun, suasana justru berubah. Tak ada yang berani menyetujui. Tak ada yang tersenyum. Beberapa mulai berbisik pelan. Ada keraguan di mata warga. Dan dari seberang jalan, seorang pemuda yang berdiri diam sambil menggenggam ponsel, mulai merekam diam-diam. Ia adalah Yusuf pemuda, yang tadi pagi menolong Bu Aisyah. Dari jauh ia menyaksikan semuanya. Pak Haji tidak menyadari, ia masih merasa menang. Ia meludah ke tanah, dan berbalik masuk ke dalam masjid, meninggalkan Bu Aisyah yang masih tergeletak diam. Beberapa menit berlalu, dua orang ibu akhirnya mendekat pelan, membantu Bu Aisyah duduk bersandar ke tembok pagar. Salah satu dari mereka mengambilkan tongkat yang sempat terlempar. "Ibu kuat sekali," bisik salah satunya. Bu Aisyah hanya mengangguk, air matanya sudah kering. Tak ada dendam di wajahnya, hanya luka yang tidak bersuara. Ia meraba tongkatnya, berdiri perlahan, dan meninggalkan tempat itu dengan langkah yang pelan, tapi tetap tegar, di balik jubah suci. Ternyata kata-kata bisa lebih tajam dari pisau, dan sebuah tamparan bisa jadi awal dari sesuatu yang tak pernah diduga. Sore hari menuruni langit perlahan. Di rumah kontrakan kecil di sudut gang sempit, Bu Aisyah duduk bersandar di dekat jendela. Udara panas hari itu belum benar-benar mereda, dan nyeri samar di pipi kirinya masih terasa seperti bara yang belum padam. Namun, yang lebih menusuk adalah nyeri di dalam hati, bukan karena sakit, melainkan karena terlalu terbiasa menanggung diam. Ia mengelus perutnya yang besar. Bayi di dalamnya bergerak pelan, seolah menjawab rasa gelisah sang ibu. "Kita baik-baik saja, ya nak, kita harus kuat," bisiknya lembut. Ia tak punya televisi, tak tahu bahwa dunia di luar rumah kontrakannya sedang bergejolak, karena satu video yang baru diunggah beberapa jam lalu, di kamar kos yang sempit, tak jauh dari masjid tempat kejadian berlangsung. Yusuf duduk di depan laptop sambil menatap layar ponselnya. Tangannya masih gemetar. Hatinya belum sepenuhnya tenang. Beberapa jam lalu, ia merekam detik-detik saat Pak Haji Rofik menampar Bu Aisyah, perempuan hamil tunanetra yang pernah ia bantu menyeberang jalan. Yusuf tak segera mengunggahnya. Ia berdebat lama dengan hatinya sendiri. Pak Haji bukan tokoh sembarangan. Ia imam masjid, disegani, bahkan sering diundang ke acara keagamaan lintas daerah. Tapi Yusuf tahu, diam saja berarti membiarkan ketidakadilan tumbuh subur di balik nama besar seseorang. Akhirnya, dengan napas panjang, ia unggah video itu ke media sosialnya. Ia menulis caption pendek, namun menyentuh. "Perempuan ini tidak bisa melihat, tapi kita semua yang bisa melihat. Memilih untuk berpaling sampai yang dihormati menamparnya di depan kita semua. Masihkah kita diam?" Butuh waktu kurang dari 1 jam sebelum video itu meledak. Komentar mengalir seperti banjir bandang. Ratusan, lalu ribuan. Ada yang menyesali, ada yang marah, banyak yang menangis. Akun-akun besar mulai meretweet, membagikan, dan menambahkan narasi tentang ketimpangan kekuasaan di balik agama, #seperti keadilan untuk Bu Aisyah, dan buka matamu Pak Haji, jadi trending di Twitter. Di TikTok, video itu diunggah ulang berkali-kali, lengkap dengan musik latar yang mengaduk emosi. Sementara itu, Bu Aisyah belum mengetahui apapun. Ia sedang memanaskan air untuk mandi. Kompor kecilnya menyala redup.
dan dinding dapurnya yang mengelupas perlahan menguning oleh panas. Hari itu ia hanya makan sepiring nasi dengan garam dan tahu kukus. Tapi ia tak mengeluh. Selama anak dalam kandungannya sehat, itu sudah cukup. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk. Pelan, namun tegas. "Assalamualaikum." Bu Aisyah mengenali suara itu. "Yusuf?" "Waalaikumsalam." "Masuk, Nak Yusuf," jawabnya sambil berjalan pelan ke arah pintu. Yusuf membuka pintu dan masuk. Raut wajahnya sedikit tegang. Membawa 1 kantong plastik berisi buah dan susu ibu hamil." "Ibu, saya mau minta maaf. Hari itu saya cuma bisa bantu sedikit. Tapi sekarang saya ingin bantu lebih banyak." Bu Aisyah menoleh, tersenyum. "Kamu sudah bantu banyak, Nak. Lebih dari cukup. Doa dan niat baik itu tak pernah kecil nilainya." Tapi Yusuf masih menatapnya dengan rasa bersalah yang dalam. "Bu, saya unggah video kejadian di masjid itu ke internet. Dan semuanya tahu." Hening beberapa detik. Bu Aisyah hanya terdiam. Tangannya meraba kursi, lalu duduk perlahan. Ia tidak kaget, tapi juga tak tahu harus berkata apa. "Saya tahu ibu orang sabar, tapi ibu juga harus tahu, sekarang ribuan orang marah karena melihat apa yang ibu alami. Banyak yang ingin bantu. Ada yang kirim donasi, ada yang tawarkan bantuan hukum. Ibu sudah jadi simbol harapan buat banyak orang." Bu Aisyah tertunduk. Air matanya menetes, bukan karena marah atau takut, tapi karena haru. Dunia yang selama ini terasa bisu, tiba-tiba bersuara. Ia tidak tahu seperti apa isi video itu. Tapi jika dari sana, orang-orang bisa belajar, maka ia ikhlas. "Terima kasih, Nak Yusuf," katanya lirih. "Tapi saya tak ingin balas dendam. Saya hanya ingin hidup tenang. Saya tak ingin orang saling membenci karena saya." Yusuf mengangguk pelan. Ia paham. Tapi dunia sudah terlanjur melihat. Dan mata-mata yang dulu tertutup kini mulai terbuka. Beberapa jam kemudian, media online mulai mengangkat berita. Judul-judulnya pedas. Imam masjid tampar tunanetra hamil. Arogansi di balik jubah putih. Bu Aisyah, wanita buta yang dituduh pembohong, kini jadi simbol ketegaran. Investigasi warga, Pak Haji Rofik ternyata pernah usir pemulung. Larang difabel masuk masjid. Netizen menggali masa lalu Pak Haji. Beberapa warga mulai angkat bicara di kolom komentar. Ada yang mengaku pernah dimarahi karena memakai sandal jepit ke masjid. Ada pemuda cacat yang pernah disuruh salat di luar karena dianggap mengganggu estetika. Seluruh wajah Pak Haji yang dulu dielu-elukan, kini mulai ditelanjangi oleh rekam jejaknya sendiri. Tapi Bu Aisyah tetap di rumah kontrakannya. Ia tak ingin muncul di media, tak ingin diwawancara. Ia hanya ingin menyentuh perutnya, menunggu waktu melahirkan, dan percaya bahwa keadilan tidak selalu harus dibayar dengan kemarahan. Kadang, cukup dengan kebenaran yang dilihat dari mata hati. Dan Yusuf, pemuda dengan kamera di tangannya, tahu satu hal pasti. Kadang, perubahan tidak datang dari teriakan, tapi dari satu klik dan keberanian untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Hujan turun dengan suara lembut, seperti bisikan yang menenangkan luka. Gerimis membasahi atap seng kontrakan tua itu, menimbulkan bunyi tik-tik-tik yang ritmis, menenangkan sekaligus mengiris sunyi malam di dalam ruangan yang sempit. Di balik lampu minyak yang redup, Bu Aisyah bersimpuh dalam sepi. Ia telah selesai menunaikan salat malam. Mukena putihnya basah oleh keringat dan air mata. Di hadapannya, sajadah lusuh terhampar, menghadap kiblat. Ia tidak segera bangkit dari sujud. Waktu seolah berhenti ketika dahinya menyentuh sajadah. Seolah bumi ikut mendengarkan curahan hatinya, yang hanya bisa ia sampaikan pada Sang Pencipta. "Ya Allah," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, selain oleh hatinya sendiri. "Engkau tahu segala isi hatiku. Engkau tahu aku tidak kuat, tapi Engkau juga yang selalu beri aku kekuatan untuk tetap berdiri." Air matanya menetes, suaranya lirih, seperti keluhan seorang anak kepada ayah yang tak pernah meninggalkannya.
Aku tidak ingin mereka dibalas. Ya Rob, tidak Pak Haji. Tidak orang-orang yang memandangku dengan jijik. Tidak mereka yang menuduhku pembohong. Aku hanya ingin anak ini lahir dengan selamat. Jangan biarkan rasa benci tumbuh di hatinya karena dunia yang kejam. Bu Aisyah terdiam sejenak. Ia mengusap perutnya yang membuncit, merasakan gerakan pelan dari dalam sebuah tendangan kecil. Lembut, namun penuh arti. Engkau tahu aku tidak punya siapa-siapa. Lanjutnya, aku tidak tahu bagaimana membesarkan anak ini sendirian. Tapi aku percaya, engkau tidak akan meninggalkanku. Tangisnya pecah. Tak ada yang melihat. Tak ada yang merekam. Tak ada kata-kata indah yang akan dituliskan dari kejadian ini. Hanya seorang wanita buta, sendiri, dalam kamar sempit yang dindingnya lembab dan bocor di sudut langit-langitnya. Namun justru disitulah doa-doa yang paling jujur tercurah. Aku tidak meminta dunia membelaku, ucapnya, kini dengan suara sedikit. Tapi jika engkau berkenan, kirimkan seseorang kelak yang bisa jadi cahaya untuk anakku. Kalau bukan aku, mungkin ada orang lain yang bisa memeluknya ketika aku tak bisa. Hujan di luar kian deras, seolah menangis bersama dirinya. Sesekali menyambar di kejauhan, tapi di dalam kamar itu, kehangatan terasa dari air mata yang jatuh dalam sujud, dari napas panjang yang tertahan, dari cinta yang tak terlihat namun tak pernah pudar. Aku tidak minta dipuji, ucapnya lagi. Aku hanya ingin anakku lahir dengan selamat, dengan sehat, dan jangan buta sepertiku. Biarkan dia melihat dunia, meski dunia ini seringkali tidak indah. Tangan kirinya menggenggam ujung sajadah, sedang tangan kanannya masih berada di atas perut. Gerakan janin di dalamnya semakin terasa, seolah bayi itu pun sedang menjawab. Siala Ea tahu, ibunya sedang berbicara tentangnya, untuknya, dan karena dirinya. Jika tak ada yang bisa kuberikan kepadanya kelak, ya Allah, kasih sayangku ini cukup. Meski tak bisa kubimbing, ia melihat. Semoga suara ini cukup menuntunnya nanti. Bu Aisyah akhirnya duduk, menghapus air mata dengan ujung mukena. Ia menarik napas panjang. Dada yang sempit karena luka terasa sedikit lebih lapang. Tangis yang membasahi pipinya menjadi pelepas beban, bukan tanda kelemahan. Dalam hati kecilnya, ia tahu hidupnya tak akan pernah mudah. Tapi di malam-malam seperti ini, ia menemukan bahwa kekuatan tidak selalu berarti melawan atau membalas. Terkadang, kekuatan terbesar adalah mampu bertahan tanpa mengutuk, mampu tersenyum di tengah air mata, dan mampu mendoakan mereka yang menyakitimu. Ia menatap ke arah jendela yang tak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Angin gerimis masuk perlahan lewat celah, dingin, tapi tak menusuk. Karena di dalam dirinya ada kehangatan yang tak pernah padam. Cinta seorang ibu. Ia membaringkan diri di atas kasurnya yang tipis. Perutnya ditepuk perlahan. Tidurlah nak, besok kita harus bangun pagi. Ibu mau cari bahan makanan yang cukup, bergizi buatmu. Gerakan kecil dari janin di perutnya seperti jawaban, membuatnya tersenyum di balik air mata. Senyum itu bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu harapan masih ada. Harapan itu hidup, bergerak, dan tumbuh di dalam dirinya. Di luar, hujan mulai reda. Langit gelap menahan hujan terakhir sebelum pagi. Di dalam, Bu Aisyah akhirnya tertidur. Suaranya terhenti, tapi doanya masih menggantung di udara. Dan siapapun yang pernah merasa sendirian dalam gelap akan tahu bahwa malam seperti itu adalah malam di mana Tuhan paling dekat. Matahari telah meninggi, tapi halaman Masjid Al-Falah tetap lengang. Pintu-pintu masjid terbuka seperti biasa, lantai bersih, dan karpet sudah digelar rapi. Tapi sesuatu terasa ganjil. Suara azan tak lagi disambut derap langkah jamaah, tidak. Ada yang berlomba mengambil air wudhu, dan deretan shaf yang biasanya padat, kini kosong menganga. Sudah seminggu sejak video yang memperlihatkan Pak Haji Rofiq menampar seorang ibu hamil tunanetra viral di media sosial. Dan sejak saat itu,
Masjid yang dulunya ramai dengan jamaah berubah sunyi, seakan kehilangan jiwa. Pak Haji duduk sendiri di saf paling depan, mengenakan jubah putih yang hari ini tampak lebih pudar dari biasanya. Sorot matanya kosong menatap mimbar. Ia sudah datang lebih awal, seperti biasa, berharap ada yang menyusul. Tapi hingga iqamah dikumandangkan oleh Bilal, masjid yang biasanya dibacakan dengan semangat hanya dirinya. Satu takmir tua, dan dua anak kecil yang terlihat kebingungan. Tidak ada salam setelah salat. Hanya gema suara sendiri yang memantul dari dinding-dinding sepi. Setelah salat, Pak Haji menoleh, wajahnya masam, namun tak menyentuh marah. Ia lebih dekat pada bingung, komporan malu, kesal, dan tidak mengerti. Mereka kemana semua? Tanyanya lirih pada takmir yang sedang melipat sajadah. Takmir itu menunduk. Ia menghela napas, lalu menjawab pelan, "Entahlah, Pak Haji mungkin masih sibuk." Pak Haji tahu itu dusta. Ia tidak bodoh. Ia tahu banyak dari mereka sudah menonton video itu. Ia juga tahu bahwa namanya kini jadi bahan cemoohan di jagat maya. Tapi yang membuatnya lebih gelisah adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang datang padanya secara langsung. Tak ada teguran, tak ada nasihat, bahkan tak ada salam. Yang dulu mengangguk sopan di jalan kini menunduk menghindar. Yang dulu mencium tangannya selepas ceramah, kini berjalan memutar arah. Bahkan kotak amal yang biasanya penuh, kini hanya berisi receh, dan jadwal undangan ke pengajian luar kota mendadak dibatalkan tanpa kabar. Di kantor kecil masjid, Pak Haji membuka ponselnya. Grup WhatsApp pengurus masjid sepi. Postingan terakhir hanyalah pengumuman jadwal bersih-bersih. Tapi tak ada yang membalas. Ia membuka media sosial, dan wajahnya mengeras ketika melihat akun-akun besar membahas tentang dirinya. Jangan tertipu oleh jubah. Kadang yang membawa kitab suci pun menyimpan kekerasan. Bu Aisyah bukan siapa-siapa, tapi air matanya membongkar segalanya. Imam yang dulu diagungkan, kini ditinggalkan. Akhlak diuji saat punya kuasa. Pak Haji menggeser layar cepat-cepat, jengkel dengan komentar-komentar yang menyudutkannya. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap halaman masjid yang kosong. Dahulu, anak-anak bermain di situ, ibu-ibu duduk menunggu suami mereka salat, dan suara tawa santri mengisi udara. Sekarang hanya angin yang lewat, membawa suara nyaring jangkrik dari balik pagar. "Kenapa bisa begini?" gumamnya. "Bukankah aku hanya menegakkan kebenaran? Bukankah aku menjaga masjid dari orang-orang yang berpura-pura?" Dalam pikirannya, tindakan menampar Bu Aisyah adalah bentuk peringatan. Ia merasa sudah sering melihat orang seperti itu, meminta belas kasihan dengan pura-pura. Ia hanya ingin menjaga marwah masjid. Tapi dunia tak melihat seperti itu. Yang dunia lihat adalah seorang pria paruhbaya, berdiri dengan pakaian agamis, menggunakan kuasa sosialnya untuk mempermalukan dan menyakiti seorang perempuan hamil yang tak bisa membela diri. Dunia tidak peduli niatnya, dunia melihat tindakannya, dan kini dunia menuntut konsekuensinya. Pak Haji duduk kembali, kali ini di tangga depan masjid. Ia menunduk, merenungi detik-detik kejadian itu. Dalam benaknya, ia mulai mendengar suara lain, bukan suara pengagum, tapi suara-suara yang dulu ia abaikan. Seorang santri yang pernah ia bentak karena tertawa saat mengaji, seorang ibu yang ia hardik karena membawa balita menangis ke pengajian, seorang pemuda difabel yang ia larang masuk ke barisan salat karena mengganggu konsentrasi jamaah. Semua itu datang satu persatu, seperti gema yang menuntut pertanggungjawaban. Dan ia sadar, selama ini ia memang tak pernah benar-benar mendengar siapapun. Ia hanya bicara, dan orang lain diam. Ia hanya menuntut hormat, tapi lupa menanam rasa hormat itu. "Pak Haji," suara pelan menyapanya dari belakang. Pak Haji menoleh. Seorang remaja masjid berdiri dengan wajah kikuk, membawa map kecil di tangan. "Ada surat dari pengurus yayasan pesantren," katanya. "Untuk sementara, ceramah rutin Bapak hari Jumat ditiadakan." Pak Haji terdiam.
Ia menerima map itu tanpa kata. Remaja itu membungkuk sopan dan pergi. Ia membuka map pelan. Suratnya singkat, isinya formal dan datar, tanpa kata pedas, tapi jelas. Ia diminta untuk mundur dari tugas-tugas publik sementara waktu, bukan karena kebencian, melainkan karena demi menjaga ketenangan jamaah. Kertas itu seperti belati yang menancap perlahan. Ia memejamkan mata. Tangannya mengepal. I am stupid. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada bisikan yang tak bisa ia tolak. Mungkin ini memang pantas. Mungkin ini bukan hukuman, tapi teguran. Langit siang itu masih terang, tapi Masjid Al-Falah terasa seperti makam sunyi yang baru ditinggal para peziarah. Tak ada salam, tak ada tanya kabar, tak ada wibawa yang tersisa. Hanya seorang pria tua yang duduk sendiri di tangga rumah ibadah, bertanya-tanya bagaimana caranya kembali dihormati, tanpa menyakiti. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Haji tidak menemukan jawabannya dalam kitab yang ia hafal, tapi dalam sepinya masjid, dalam kosongnya kotak amal, dan dalam bisu para jamaah yang memilih menjauh. Ia menemukan cermin yang tak memantulkan wajah siapa pun selain dirinya sendiri. Rumah Pak Haji Rofik yang besar dan megah berdiri kokoh di pinggir jalan utama desa. Dindingnya putih mengilap, halaman bersih tertata, dan lampu gantung di ruang tamu masih menyala seperti biasa. Tapi di dalam rumah itu, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Sudah beberapa hari ini, Pak Haji sering merasa kabur saat membaca Al-Quran. Huruf-huruf yang dulu ia hafal di luar kepala, kini tampak seperti bayangan samar. Ia berkedip berulang kali, memaksakan fokus tapi tek juga. Ia mengira, hanya karena kelelahan atau usia. Mataku ini cuma kemasukan debu mungkin, atau terlalu sering menangis. Gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi ada nada cemas yang tak bisa ia abaikan. Ia menatap wajahnya di cermin dan samar. Bahkan cermin pun tak lagi memantulkan dengan jelas. Besoknya, ia pergi ke klinik mata di kota. Seorang sopir mengantarnya. Karena ia sudah tak berani menyetir sendiri. Di ruang pemeriksaan, dokter muda memeriksanya dengan seksama, mengarahkan lampu ke matanya, dan menggerakkan yari-yari di depan wajah Pak Haji. Setelah pemeriksaan panjang, dokter itu duduk sambil memutar pulpen di tangannya. Raut wajahnya bingung. Secara medis, tidak ada yang salah signifikan, Pak. Retina, saraf, semua masih tergolong normal. Tapi jika penglihatan Bapak terus memburuk, ini mungkin bukan hanya persoalan medis biasa. Pak Haji mengerutkan dahi. Maksudnya, bukan medis itu apa, Dok? Dokter hanya menatapnya dengan ragu. Saya sarankan, Bapak periksa ke rumah sakit lebih lengkap tapi dari kami tidak bisa menjelaskan kenapa penglihatan Bapak makin kabur. Pak Haji pulang dengan kepala penuh tanya. Tapi sejak itu, hari demi hari, dunia di sekitarnya mulai memudar. Cahaya mentari pagi terasa seperti kabut. Wajah-wajah orang di rumahnya pembantu, sopir, bahkan anak-anaknya hanya terlihat sebagai siluet. Huruf di kitab sucinya tak lagi bisa ia baca, hanya guratan gelap yang tak bermakna. Seminggu kemudian, ia benar-benar tak bisa melihat. Semua menjadi hitam. Tak ada bentuk, tak ada warna, tak ada batas antara pagi dan malam. Dunia lenyap, digantikan kegelapan abadi. Panik datang seperti air bah. Ia terjatuh saat mencoba berjalan ke kamar mandi. Ia berteriak, menyuruh pembantunya menyalakan lampu, padahal semua lampu sudah menyala. Ia menjerit ketika mendengar langkah orang, tanpa bisa melihat siapa yang datang. Kenapa? Kenapa gelap begini? Di mana kalian? Mana anak-anakku? Rumah hanya bisa menggenggam tangannya. Pak Haji, kami di sini. Semua sudah terang. Tapi Bapak tidak bisa lihat. Kepalanya berdenyut. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Haji benar-benar takut. Takut karena ia tidak berdaya, tidak tahu kemana harus berjalan,
tidak bisa membaca, bahkan tidak tahu siapa yang ada di dekatnya. Malamnya, ia meringkuk di atas sajadah di kamarnya. Ruangan itu biasanya tempat ia mengulang hafalan, merenung, atau menyusun ceramah. Tapi malam itu ia hanya terduduk diam, memeluk lutut. Napasnya pendek-pendek, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dalam gelapnya dunia, pikirannya melayang ke wajah seseorang. Bu Aisyah, ibu hamil itu, perempuan tunanetra yang ia tampar di depan masjid, yang ia tuduh penipu, yang ia rendahkan karena ia pikir tak pantas berada di tempat suci. Dalam bayangannya, ia mendengar suara tangis pelan Bu Aisyah saat jatuh ke tanah. Ia teringat tatapan kosong perempuan itu, dan tangan yang mengelus perutnya sambil berkata lirih, "Saya tidak pura-pura, Pak. Saya sungguh tidak bisa melihat." Dan kini, Pak Haji benar-benar memahami makna kalimat itu. Tangis meledak dari dadanya. Tangis bukan karena sakit mata, bukan karena kehilangan jabatan, kehormatan, atau ceramah, tapi tangis yang datang dari kesadaran menyakitkan, bahwa ia telah menyakiti orang yang tak bisa membela diri. Ya Allah, suaranya parau, hampir tak terdengar. Apa ini balasanmu? Apa ini bentuk peringatan yang dulu tak pernah kupahami? Ia menangis seperti anak kecil, air matanya membasahi jubahnya. Tangan yang dulu dengan mudah menampar, kini menggigil, dan meroba-roba dinding mencari arah kiblat. Tapi arah itu terasa jauh, sangat jauh. Dalam sujudnya yang gelap, ia berseru, "Ya Allah, aku sudah banyak menilai orang. Aku merasa benar sendiri. Aku kira aku menegakkan agamamu, tapi ternyata aku hanya menegakkan egoku." Tangis itu tak berhenti. Ia menyebut nama Bu Aisyah dalam doanya, memohon agar perempuan itu diberikan kekuatan dan keselamatan. Ia tak tahu bagaimana meminta maaf, tak tahu bagaimana memperbaiki. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia jujur dalam doanya. Ia tak lagi minta dihormati, tak minta diluruskan namanya. Ia hanya minta ampun, dan minta diberi satu kesempatan untuk menebus luka yang sudah ia torehkan. Dan dalam kegelapan itulah, suara azan terdengar dari Masjid Al-Falah yang jauh. Tapi bagi Pak Haji, suara itu terasa seperti cahaya membelah kegelapan jiwanya, dan menyadarkan bahwa tidak semua buta itu di mata. Ada kebutaan yang lebih dalam, dan hanya bisa disembuhkan dengan keikhlasan dan pengakuan salah. Malam itu, rumah besar Pak Haji tidak lagi menjadi tempat kesombongan, tapi menjadi saksi bisu seorang pria yang akhirnya melihat meski bukan dengan matanya. Suasana pagi di Yayasan Pelita Hati tenang dan hangat. Bangunan sederhana itu terletak di pinggiran kota, jauh dari kebisingan, dikelilingi pepohonan dan suara burung yang merdu. Di tempat itulah mereka yang kehilangan penglihatan diberi harapan. Mereka belajar mengenali dunia lewat suara, sentuhan, dan keberanian. Hari itu, seorang pria tua turun perlahan dari mobil yang membawanya. Ia mengenakan kacamata hitam, tongkat putih di tangan, langkahnya ragu dan pelan. Di sampingnya, seorang relawan muda memegang lengannya dengan hati-hati. Pelan-pelan, "Pak Haji, ini tangga terakhir," kata pemuda itu ramah. Pak Haji Rofikiang, dulu dikenal sebagai imam paling disegani di Masjid Al-Falah, kini hanya seorang pria tua yang berjalan di tengah kegelapan. Hidupnya berubah drastis. Kini, ia harus belajar hal-hal paling dasar, berjalan tanpa melihat, membaca dengan jari, dan menerima bantuan dari orang lain. Sesuatu yang dulu mungkin tak pernah ia bayangkan. Ia dibawa masuk ke aula kecil yayasan, tempat para peserta belajar orientasi ruang, membaca huruf Braille, dan berbincang sesama relawan. "Sabar ya, Pak. Hari ini, Bapak akan bertemu pembimbing utama yang akan mendampingi program pemulihan," jelas relawan itu. Pak Haji hanya mengangguk pelan, masih diam dalam pikirannya. Ia menunduk, mendengarkan setiap langkah orang menduga-duga apa yang akan terjadi. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi ia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik paling lembut dan
paling menyakitkan. Tak lama, langkah kaki pelan terdengar dari arah berlawanan. Ada suara pintu dibuka, dan suara langkah mendekat, pelan tapi pasti. "Assalamualaikum." Suara lembut itu terdengar jelas, menggetarkan udara sekelilingnya. Pak Haji terdiam. Suara itu ia kenal. Ia tak bisa melihat, tapi tubuhnya gemetar, mengenali nada lembut itu. "Waalaikumsalam," jawabnya pelan. Suaranya goyah. Perempuan itu duduk di hadapannya. Dengan suara tenang, ia memperkenalkan diri. "Nama saya Aisyah. Saya akan menjadi pembimbing Bapak selama masa adaptasi ini." Sunyi, hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Pak Haji menggigit bibirnya. Lehernya menegang. Bicara, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tangannya bergetar di atas tongkat putih yang tergenggam erat. "Bu Aisyah?" tanyanya lirih. "Iya Pak, saya Aisyah," jawabnya lembut, tetap dengan nada sabar. Pak Haji tak kuat lagi menahan. Tubuhnya lunglai. Ia menangis, terseduh, dalam-dalam. Tangis yang selama ini tertahan, kini pecah tanpa bisa dibendung. "Maafkan saya, ya Allah. Maafkan saya," isaknya. Bu Aisyah menunduk, tidak berkata apa-apa, tapi wajahnya tidak menunjukkan kebencian, tidak juga dendam. Matanya yang kosong dari cahaya mengarah ke suara Pak Haji, mendengarkan dengan tenang. Saya tampar ibu. Saya tuduh ibu penipu. Saya buta hati." Pak Haji terisak. Ia bersimpuh, menggenggam tangan Bu Aisyah. Tangannya kasar dan gemetar, sementara tangan Bu Aisyah lembut, hangat, tapi kuat. Ia tidak menariknya. Ia biarkan pria itu menangis, seperti anak kecil yang minta diampuni. Lalu, Bu Aisyah berbicara, pelan namun sangat dalam. "Pak Haji, saya sudah lama memaafkan. Bahkan saat Bapak menampar saya tahu itu bukan karena Bapak benci saya, tapi karena Bapak belum mengerti." Pak Haji terdiam. Tangisnya mereda pelan. Ia menengadah sedikit, meski tak bisa melihat. "Tapi saya berdosa, Bu. Saya menyakiti ibu, menyakiti anak dalam kandungan ibu." "Anak saya lahir sehat, Pak," potong Bu Aisyah pelan. "Namanya Nura, artinya cahaya, karena dia cahaya saya saat saya berada dalam gelap." Pak Haji kembali meneteskan air mata, tapi kali ini bukan tangis bersalah. Ini tangis haru, tangis karena disambut dengan tangan yang seharusnya marah, tapi justru menawarkan bantuan. Bu Aisyah menghela napas, lalu berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Pak Haji, saya tak punya hak membalas. Saya tidak ingin membalas, karena Allah lah yang punya hak penuh untuk memberi balasan, bukan saya. Saya hanya manusia biasa, yang memilih untuk melanjutkan hidup tanpa membawa beban." Pak Haji menggenggam dadanya, jiwanya terasa diremukkan, lalu dibersihkan. Terima kasih Bu Aisyah," bisiknya. Mereka duduk lama dalam hening. Tapi hening itu bukan dingin, ada kehangatan yang aneh. Semacam perdamaian yang hadir tanpa banyak kata. Dua orang buta duduk berhadapan. Satu karena takdir, satu karena ujian. Tapi di antara mereka tidak ada dendam. Yang ada hanyalah pemahaman dan ketulusan. Beberapa minggu kemudian, Pak Haji sudah bisa berjalan dengan tongkat sendiri. Ia mulai belajar huruf Braille dan belajar mengenal suara-suara di sekitarnya. Ia tak lagi marah saat dibimbing. Ia tak lagi menolak bantuan, karena kini ia sadar menjadi buta bukan akhir dari dunia, justru sedang diajak melihat hal yang dulu tak terlihat. Dan setiap harinya, Bu Aisyah tetap menjadi pembimbingnya. Terkadang mereka duduk bersama, berbagi kisah. Di sela tawa anak-anak relawan, Pak Haji sering tersenyum mendengar suara kecil memanggil, "Kakek." Itulah Nura, anak Bu Aisyah yang sering datang menemani ibunya. Pak Haji tak bisa melihat, tapi dalam gelap, ia tahu
Di depan sana ada cahaya. Meski bukan dalam bentuk yang ia kenal dulu, karena kadang cahaya hanya datang setelah semua gelap, dan tangan yang dulu menampar, kini dipimpin oleh tangan yang dulu ia sakiti menuju arah yang lebih terang, meski tanpa cahaya di mata.